Iya, jadi dia mencari sosok Pak Maniani sebagai pelaku gitu kan, pelaku lain yang belum ketemu. Apalagi dengan Pak Dudu gitu, Pak Dudu itu nggak pernah kemana, dia ada di Empang kok. Ya semakin kemana-mana, semakin Semakin liar gitu. tidak, ya semakin liar gitu, semakin liar, semakin banyak improvisasi gitu yang justru menyudutkan tujuan hukumnya gitu. Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Aku kenapa, Rin? Suruh mengakui pembunuh. Misteri keberadaan sosok Amaniani hingga detik ini terus menjadi kabut gelap yang menyelimuti proses hukum pengadilan terhadap kejadian tragis yang menimpa keluarga almarhum Sahroni di Paoman Indramayu hampir setahun lepas. Ya, publik ini berlomba-lomba menelusuri dalam-dalam tentang keberadaan Amaniani, tak terkecuali advokat Tony RM selaku kuasa hukum terdakwa Ririn Rifanto. Lewat unggahan media sosial, Tony RM bahkan membagikan hasil investigasinya menemui sesosok wanita yang mengaku sempat bertemu dengan Amaniani. Menanggapi investigasi Tony RM, Ruslandi selaku kuasa hukum keluarga Amaniani pun buka suara dan memberikan komentar. Lantas, seperti apa tanggapan Ruslandi? Jadi saya juga sudah melihat Mbak tayangan dari video ya yang memperlihatkan saudara Tony RM bertemu dengan seorang ibu-ibu di situ, kalau nggak salah namanya Bu Yayah atau siapa ya, Bu Yayah, benar. yang mungkin pekerjaannya berdagang pakaian, yang katanya pernah melihat sosok Pak Amaniani pernah berbelanja atau seperti apa ya, saya lupa. Intinya ibu itu pernah melihat sosok Pak Amaniani gitu. Jadi pertama saya menganggap video itu tidak terlalu signifikan ya terhadap perkara yang sedang berjalan di pengadilan gitu kan. Karena perkara yang sedang berjalan di pengadilan itu kan terkait dengan pembuktian saudara terdakwa Ririn gitu. Sehingga dengan mengunjungi suatu tempat yang entah informasinya seperti apa gitu kan, tiba-tiba menyebut ada Pak Amaniani yang pernah tinggal di situ, kontrak dan sebagainya gitu. Itu kalau menurut saya hanya investigasi biasa ya, yang tidak ada korelasinya dengan substansi perkara kasus Paoman, apalagi dikaitkan dengan pencarian kami terhadap Bapak Amaniani gitu. Tegas, Ruslandi menanggapi investigasi yang dilakukan oleh Tony RM di daerah Cikarang, Tangerang Selatan. Ruslandi memang tidak mempermasalahkan hal tersebut dan baginya hal itu memang sah-sah saja dilakukan bila dirasa dapat membantu menguatkan klaim dari terdakwa. Akan tetapi, Ruslandi juga berpendapat jika hasil investigasi itu tidaklah relevan, tidak memiliki toleransi terhadap substansi perkara kasus mencekam yang merenggut nyawa Sahroni dan anggota keluarganya setahun lalu. Lantas, bagaimanakah pesan Ruslandi untuk Tony RM? Serta apa pula pandangan Ruslandi soal tujuan dan motivasi Tony RM mencari Amaniani? Iya, jadi dia mencari sosok Pak Amaniani sebagai pelaku gitu kan, pelaku lain yang belum ketemu. Dia ingin menunjukkan kepada publik gitu kan bahwa Pak Amaniani ini masih ada gitu, masih hidup. Tapi juga fakta itu tidak nyampe gitu sampai kepada kesimpulan bahwa Pak Amaniani masih ada. Itu kan hanya permainan saja, permainan untuk mengalihkan perhatian orang, untuk mencoba membius pemikiran orang gitu, supaya bahwa Pak Amaniani sebagai pelaku itu bukan fiktif atau memang orangnya ada tapi sembunyi gitu. Jadi saya pikir itu penegasan aksentuasi dari kegiatan kemarin dalam videonya pengacaranya Ririn gitu. Hanya sebatas itu Mbak. Iya, sebenarnya kalau itu kegiatan sah-sah saja sih ya Mbak. Jadi cuma kan dia ingin merasa sebagai orang gitu yang disebut mampu gitu kan mengalahkan teknologi kepolisian gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Toh kepolisian juga sedang bekerja keras selama ini kan mencari mengungkap keberadaan Pak Amaniani gitu. Dengan segala daya kemampuan institusi Polri gitu, dan
dengan satu teknologi yang dimiliki Polri. Gitu. Jadi saya kira itu, tapi kalau pengacara harusnya lebih fokus pada pembelaan gitu. Jadi kontraproduktif kalau menurut saya. Hasil investigasi berbentuk sebuah video yang dibagikan oleh Tony RM melalui media sosial sejatinya tidak hanya berisi soal Aman Yani. Pasalnya, dalam video tersebut, Tony RM juga menyebut-nyebut nama sosok lain bernama Dudu, sosok yang dalam persidangan juga sempat disebut oleh pihak terdakwa. Menanggapi itu, pihak Dudu tampaknya mulai merasa jengah. Beberapa waktu yang lalu, pihak Dudu bahkan sudah menjalin komunikasi dengan Ruslandi dan berpotensi memberi kuasa untuk menempuh jalur hukum. Lantas, seperti apakah langkah hukum yang akan ditempuh pihak Dudu, serta bagaimana penjelasan Ruslandi soal Dudu? Pak Dudu itu nggak pernah kemana, dia ada di Empang kok. Sejak dia pensiun, berhenti dari Hotel Prima, sudah berhenti bekerja di Hotel Prima. Jadi 10-an dia bekerja di Hotel Prima dan dia nggak pernah kemana, berada di mes. Dan setelah resign dari karya Hotel Prima Indramayu, itu dia berjaga dia ngurus Empang Ikan. Nggak pernah kemana-mana dia. Dia kemarin sudah saya temui dan sudah, Pak, saya merasa terus-terus diserang, difitnah kan, dan saya harus melindungi keluarga saya kalau seperti ini. Jadi mungkin akan melakukan upaya hukum terkait dengan beberapa fitnah yang mengait-ngaitkan dengan sosok Pak Dudu gitu kan, yang seolah-olah berada dekat dengan Pak Aman Yani secara tidak langsung. Menurut Pak Dudu ini mengetahui keberadaan Pak Aman Yani. Jadi lagi-lagi itu diberikan oleh pengacara terdahulu. Jadi saya kira itu sudah Langkah hukum yang kini tengah diramu oleh Ruslandi beserta pihak Dudu tentunya tidaklah tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, Dudu kini benar-benar tidak terima namanya terus disebut-sebut dan dikait-kaitkan dalam perkara besar yang sebenarnya tidak ada sama sekali kaitan dengannya. Belum lagi, jika membahas hubungan antara Dudu dan Ririn yang sebenarnya tidak ada. Ya, Ruslandi mengaku jika Dudu sama sekali tidak pernah menjalin komunikasi dengan Ririn. Mengenal satu sama lain pun tidak. Lantas bagaimana tanggapannya soal isu keterlibatan Dudu dalam dugaan pemalsuan KTP yang dilakukan Ririn? Serta seperti apa hasil pertemuan Ruslandi dan Dudu? Kemarin saya ketemu Pak Dudu, ketawa-ketawa dia, tapi ya sambil kesal gitu. Tidak saling kenal dan tidak pernah kenal gitu. Kebetulan juga pengacara Pak Dudu, jadi ya mungkin akan melakukan hukum. Gitu. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa Pak Dudu tidak pernah berhubungan dengan Pak Aman Yani. Gitu. Dan kalaupun dulu sempat ada permasalahan KTP itu semua adalah perbuatan daripada Ririn. Jadi Pak Dudu tidak pernah ketemu, apalagi tinggal bersama gitu dalam kontrak atau dalam kegiatan bersama, mengerjakan suatu pekerjaan bersama, tidak pernah. Dulu tidak pernah. Dan dia orang tua yang tidak punya daya kemampuan, pengalaman serta bermain-main dan menjelaskan keterangan. Ya biarlah publik yang menilai gitu kan tentang cara mengerjakan tugas pembelaan terhadap terdakwa yang sedang menghadapi proses hukum itu. Gencar aksi investigasi yang dilakukan oleh Tony RM memang telah menuai sorotan yang cukup tajam dari publik. Mengingat dengan usaha yang tidak mudah, pengacara yang dikenal luas ketika mendampingi Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon itu habis-habisan mengusut keberadaan Aman Yani yang sudah hampir 1 dekade menghilang bak di telan bumi. Menanggapinya, Ruslandi pun memberikan pesan kepada Tony RM. Ia menyarankan agar Tony RM lebih fokus mencari 4 sosok terduga pelaku lain ketimbang Aman Yani, khususnya sosok Joko, sosok yang disebut sedang bersama Ririn pada waktu kejadian. Iya, Joko itu kan dalam keterangan saudara Ririn gitu, bahwa pada saat malam kejadian, sekira pukul 1 sampai dengan pukul 3, Ririn menyebutkan bahwa dirinya berada di luar rumah TKP. Sehingga dia
tidak melakukan pembunuhan itu gitu karena dia berada di luar bersama seorang bernama Joko gitu. Nah itu yang harusnya dikejar, dicari keberadaannya saudara Joko sehingga bisa bersaksi di persidangan sebagai saksi yang meringankan bahwa yang menyebutkan alibi daripada Ririn itu kuat gitu kan sebagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Iya, karena kalau yang lain di luar Pak Amaniani itu kan fiktif, benar-benar fiktif, tidak ada itu wujud manusianya, tidak ada dia asal sebut aja, jadi tidak ada ininya, kosong gitu, tidak ada orangnya gitu, tidak ada subjek hukum, apalagi ditarik sebagai subjek hukum ya. Orangnya aja nggak ada yang namanya Jo, Hadi, Yoga ada. Nah, Amaniani kebetulan kan sudah dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak tahun 2011 dan dinyatakan oleh pengadilan di tahun 2017 melalui penetapan orang hilang gitu. Jadi ya semua juga merasa ini ada permainan apa gitu kan. Sudah dinyatakan hilang dan orang yang terakhir ketemu dengan Pak Amaniani itu kan secara gamblang dijelaskan adalah terdakwa Ririn gitu. Jadi ya Ririn lah yang harus membuktikan, bukan siapa-siapa gitu. Di lain sisi, misteri keberadaan Amaniani sendiri telah berhasil mencuri perhatian orang nomor 1 Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi. Kepada publik luas, pria yang kerap menyebut diri sebagai Kang Deddy itu lantas memberikan tantangan berupa sayembara berhadiah ratusan juta rupiah kepada siapapun yang berhasil menemukan Amaniani. Akan tetapi, hal itu dianggap sebatas satir oleh Ruslandi. Ia merasa jika sayembara itu hanyalah sebuah sindiran halus dari Kang Deddy terhadap pihak-pihak yang masih bersikeras mencari dan meyakini keberadaan Amaniani. Ya silakan saja gitu kalau memang betul gitu, tinggal ditelusuri lanjut dan kalau memang masih ada, ya akan bertindak dan menunggu gitu. Baik saya keluarga besar, ya sangat mengharapkan dari kemarin kan, dari dulu gitu kan, sampai dengan melakukan upaya hukum itu suatu bentuk kami sangat menghendaki Pak Amaniani bisa bertemu gitu kan. Jadi kalau misalnya memang betul ya tinggal ditelusuri dan dibawa aja ke Indramayu gitu kan. Atau juga Pak Gubernur Jawa Barat sudah memberikan sayembara gitu kan. Walaupun itu saya tahu ya satir ya, jadi sindiran halus gitu terhadap orang yang masih memberitakan Pak Amaniani ada gitu. Ya semakin kemana-mana semakin liar. Semakin liar gitu, semakin banyak improvisasi gitu yang justru menyudutkan tujuan hukumnya gitu. Karena pertama kontraproduktif gitu kan, yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang dipersidangkan. Kalau upayanya karena ya. Serupa dengan Ruslandi, advokat Deoli Payumara juga menarik kesimpulan yang sama. Ia menilai jika sayembara yang dilangsungkan oleh Kang Deddy hanyalah sebuah sindiran alias satir belaka. Namun yang berbeda, Deolipa belum memberikan hasil analisanya terhadap siapa sebenarnya sosok yang disindir oleh Kang Deddy lewat sayembara ini. Ini sebenarnya KDM ini bikin sayembara, padahal dia udah tahu, udah hilang nih si Amaniani. Karena dia lagi melakukan sindiran sebenarnya atau satir. Jadi sebenarnya dia tahu ini nggak bakal ketemu karena sudah hilang kan. Jadi dia bikin sayembara, ya suka-suka KDM aja lah. Namanya juga sindiran kepada siapa kita nggak tahu tuh, bisa kepada pengacaranya sindiran, bisa kepada proses hukumnya atau persidangannya. Yang tahu KDM sendiri itu bikin sayembara tujuannya apa. Gitu. Tapi kalau untuk menemukan seseorang yang sudah hilang berdasarkan putusan pengadilan negeri sudah hilang, ya sudah nggak bakal ada itu. Kan katanya sudah hilang tahun 2016. Berarti sudah hilang. Berarti keluarganya sudah tahu nih kalau sudah hilang. Jadi nggak perlu bikin laporan polisi lagi. Sudah hilang. Tersangka ini mengajak P untuk melakukan pembunuhan berencana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.